Hai semuanya. Kebablasan, satu kata yang seringkali terasa berat, bahkan menyesakkan. Rasanya seperti sedang melaju kencang di jalan tol, lalu tiba-tiba sadar sudah melewati batas kecepatan, atau bahkan sudah keluar jalur sama sekali. Itu bisa terjadi dalam berbagai aspek hidup kita. Kebablasan makan, kebablasan belanja, kebablasan begadang, kebablasan rebahan, kebablasan dalam hubungan, atau bahkan kebablasan dalam membiarkan diri terlalu lama terjebak di zona nyaman yang sebenarnya tidak lagi nyaman. Intinya, kita sadar telah melampaui batas yang sehat, produktif atau bermanfaat, dan kini kita berada di titik di mana kita perlu mencari cara untuk kembali ke jalur, untuk memulai lagi. Pertanyaannya, bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita bangkit dari perasaan bersalah, penyesalan atau kekecewaan yang seringkali menyertai kebablasan itu, dan benar-benar memulai babak baru? Ini bukan soal sihir atau rumus instan, melainkan sebuah perjalanan yang butuh kesadaran, niat, dan langkah-langkah konkret. Langkah pertama yang paling krusial adalah mengenali dan menerima bahwa kita memang kebablasan. Jangan menyangkal, jangan mencari-cari alasan, dan jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Akui saja pada diri sendiri, oke, aku kebablasan di sini. Proses penerimaan ini bukan berarti kita harus tenggelam dalam penyesalan yang mendalam dan berkepanjangan. Justru sebaliknya, ini adalah tentang mengakui realitas tanpa menghakimi diri sendiri terlalu keras. Anggap saja ini seperti melihat speedometer dan menyadari kita ngebut, bukan menghukum diri sendiri karena ngebut. Ketika kita bisa jujur pada diri sendiri, kita membuka pintu untuk perubahan. Seringkali, justru penolakan atau upaya untuk berpura-pura baik-baik saja yang membuat kita semakin terperosok dalam lingkaran negatif. Jadi, bernapaslah dalam-dalam, pandang situasi dengan jujur, dan katakan, ya, ini terjadi, dan aku siap untuk memperbaikinya. Setelah pengakuan, datanglah fase evaluasi tanpa drama. Maksudnya, duduklah sejenak dan coba pikirkan, apa sebenarnya yang membuat kita kebablasan? Apakah ada pemicu tertentu? Apakah ada pola yang berulang? Misalnya, jika kebablasan makan, apakah itu terjadi saat stres, bosan, atau setelah melihat iklan makanan tertentu? Jika kebablasan begadang, apakah karena kecanduan media sosial, dikejar deadline, atau sekedar tidak tahu mau lakukan apa lagi? Mengidentifikasi akar masalah ini sangat penting, karena ini akan menjadi informasi berharga untuk mencegah terulangnya kebablasan di masa depan. Jangan salahkan diri sendiri secara berlebihan saat evaluasi ini. Tujuan utamanya adalah untuk memahami, bukan untuk mencerca. Anggap saja Anda sedang menjadi seorang detektif yang mencari petunjuk, bukan seorang hakim yang menjatuhkan vonis. Catat apa yang Anda temukan, bahkan jika itu hanya poin-poin kecil. Semakin banyak kita memahami diri sendiri, semakin mudah kita merancang strategi yang tepat. Selanjutnya, ini mungkin bagian yang paling menantang. Memaafkan diri sendiri. Kebablasan seringkali meninggalkan jejak rasa bersalah dan penyesalan yang bisa sangat menghambat. Kita mungkin berpikir, aku bodoh sekali, atau kenapa aku melakukan ini lagi? Pikiran-pikiran negatif ini adalah jebakan. Mereka tidak membantu kita maju, justru membuat kita terjebak di tempat. Memaafkan diri sendiri bukan berarti kita mengabaikan kesalahan yang telah terjadi atau berpura-pura itu tidak penting. Memaafkan diri sendiri berarti kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang bisa membuat kesalahan dan bahwa kesalahan itu tidak mendefinisikan seluruh diri kita. Kita belajar dari sana, kemudian kita bergerak maju. Bayangkan jika teman Anda melakukan kesalahan serupa, apakah Anda akan menghakiminya seumur hidup? Tentu tidak. Berikanlah kebaikan yang sama pada diri Anda sendiri. Maafkan, lepaskan, dan fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan saat ini, masa depan. Setelah memaafkan diri sendiri, saatnya menentukan ulang tujuan dan harapan yang realistis. Ketika kita kebablasan, seringkali itu karena tujuan awal kita terlalu ambisius, atau kita tidak memiliki tujuan sama sekali. Sekarang adalah kesempatan untuk merancang ulang. Jangan langsung menargetkan 180 derajat perubahan drastis. Itu justru bisa memicu kebablasan yang lebih parah lagi. Mulailah dengan langkah-langkah kecil tapi konsisten. Misalnya, jika kebablasan makan junk food, jangan langsung menargetkan diet ketat tanpa karbohidrat. Mulailah dengan mengganti satu kali makan junk food dengan makanan sehat dalam sehari, atau menambah porsi sayur. Jika kebablasan begadang, jangan langsung menargetkan tidur jam 9 malam. Coba maju 15 menit setiap malam sampai mencapai waktu tidur yang ideal. Tujuan yang realistis dan bertahap akan membangun momentum dan kepercayaan diri. Setiap langkah kecil yang berhasil adalah kemenangan yang patut dicahayakan, dan itu akan memicu keinginan untuk terus maju. Ingatlah, maraton dimenangkan dengan banyak langkah kecil, bukan satu lompatan besar. Ini juga penting, membangun sistem pendukung. Kita tidak harus menjalani ini sendirian.
Beritahu orang terdekat yang Anda percaya tentang niat Anda untuk memulai lagi. Itu bisa pasangan, teman, keluarga, atau bahkan terapis. Memiliki seseorang yang bisa mendengarkan, memberikan semangat, atau bahkan sekedar mengingatkan kita tentang tujuan kita bisa sangat membantu. Mereka bisa menjadi penjaga gerbang yang baik ketika kita mulai merasa goyah. Selain itu, pertimbangkan untuk menghilangkan pemicu dari lingkungan Anda. Jika kebablasan belanja online, hapus aplikasi belanja di ponsel Anda terlebih dahulu. Jika kebablasan makan keripik, jangan simpan keripik di rumah. Lingkungan kita sangat mempengaruhi keputusan kita. Membuat lingkungan lebih kondusif untuk kebiasaan baru akan sangat mempermudah proses memulai lagi. Ini seperti mengatur panggung agar kita bisa tampil maksimal. Kemudian mulailah dengan langkah pertama yang paling mudah dan paling konkret. Jangan menunggu sampai semuanya sempurna atau sampai Anda merasa 100% siap. Kesiapan seringkali datang setelah kita mengambil langkah pertama, bukan sebelumnya. Ini bisa sangat sederhana. Jika kebablasan tidak olahraga, mulailah dengan berjalan kaki 10 menit. Jika kebablasan menunda pekerjaan, mulailah dengan membuka laptop dan membaca email selama 5 menit. Aksi kecil ini menciptakan momentum. Semakin kita melakukan sesuatu, semakin mudah untuk terus melakukannya. Ini seperti roda gigi yang tadinya macet. Perlu dorongan awal untuk mulai berputar, dan setelah itu akan lebih mudah untuk terus berputar. Jangan meremehkan kekuatan langkah pertama yang kecil. Itu adalah titik awal dari setiap perjalanan besar. Selama proses memulai lagi ini, bersabarlah dengan diri sendiri dan rayakan kemajuan kecil. Akan ada hari-hari di mana kita merasa seperti kembali kebablasan. Itu normal, tidak ada perjalanan yang mulus sepenuhnya. Yang penting adalah bagaimana kita meresponsnya. Jangan biarkan 1 atau 2 kali terpleset membuat Anda menyerah penuhnya. Anggap saja itu sebagai rintangan kecil di jalan, bukan akhir dari perjalanan. Bangkit lagi, sesuaikan strategi jika perlu, dan teruslah maju. Setiap kali Anda berhasil melewati godaan, atau berhasil melakukan hal yang Anda niatkan, berikan penghargaan pada diri Anda. Itu tidak harus berupa hadiah besar, bisa berupa waktu istirahat sejenak, secangkir teh favorit Anda, atau hanya ucapan "bagus" pada diri Anda sendiri. Pengakuan atas kemajuan ini akan memotivasi Anda untuk terus berpegang pada jalur yang baru. Penting juga untuk fokus pada proses, bukan hanya hasil akhir. Jika kita hanya terpaku pada seberapa jauh kita masih harus melangkah, kita bisa merasa kewalahan. Namun, jika kita fokus pada melakukan tindakan kecil yang benar setiap hari, hasilnya akan datang dengan sendirinya. Misalnya, jika Anda ingin menurunkan berat badan setelah kebablasan, fokuslah pada memilih makanan sehat hari ini, berolahraga hari ini, dan minum cukup air hari ini. Jangan terlalu memikirkan angka di timbangan 2 bulan dari sekarang. Proses adalah kekuatan kita. Hasil adalah konsekuensi dari proses itu. Ketika kita mencintai prosesnya, perjalanan menjadi jauh lebih menyenangkan dan berkelanjutan. Ini seperti menikmati setiap langkah di jalan, daripada hanya terburu-buru untuk sampai ke tujuan. Terakhir, ingatlah bahwa kebablasan bukan kegagalan permanen, melainkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Setiap kali kita kebablasan, kita mendapatkan pelajaran berharga tentang diri kita, tentang pemicu kita, dan tentang apa yang sebenarnya kita inginkan. Ini adalah bagian dari perjalanan hidup, sebuah bukti bahwa kita manusia dan kita terus belajar. Jangan biarkan pengalaman kebablasan mendefinisikan siapa Anda. Sebaliknya, biarkan itu menjadi babak di mana Anda menunjukkan ketahanan, kesadaran diri, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Memulai lagi bukan berarti kita menghapus masa lalu, melainkan membangun masa depan yang lebih baik berdasarkan pelajaran dari masa lalu. Jadi, bernapaslah, maafkan diri sendiri, dan mulailah langkah kecil pertama Anda hari ini. Anda jauh lebih kuat dari yang Anda kira. Dan Anda punya semua yang diperlukan untuk memulai lagi dengan sukses.